Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syai'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Para penonton Mansa Mega TV yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kepada Allah karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan puasa sampai hari ini. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya membawakan tausiah singkat dengan judul Ramadan sebagai Bulan Jihad. Penonton Mansa Mega TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan tidak sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, tetapi juga yang mengandung kesadaran bahwa semua itu sebagai bagian dari kebutuhan hidup, bukan tugas formal semata. Alhamdulillah, kita hingga detik ini masih dikaruniai umur yang panjang serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini serta kemampuan melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah lainnya. Ini bukan hanya anugerah semata, tetapi juga sekaligus tantangan yang sangat berat. Tantangan berat itu tersebut tampak jelas sesuai dengan firman Allah ketika mewajibkan semua umat Islam untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Pertama, pada ayat tersebut Allah menyapa orang beriman ini menandakan bahwa puasa meniscayakan iman yang kuat sebelum betul-betul sanggup menunaikan kewajiban ini. Kedua, Allah menggunakan kalimat pasif fil mabni majhul, yakni kutiba, diwajibkan, dan bukan kalimat aktif kataba, mewajibkan. Tafsir Asy-Syarawi menyebut redaksi semacam ini bermakna kata kerja yang memberatkan, fi'lum taklifiyun, sebagaimana perintah berperang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang juga menggunakan kalimat kutiba. Penonton Mansa Mega TV yang dirahmati Allah, inti dari puasa adalah menahan, sebagaimana arti saum. Secara bahasa adalah imsak atau menahan. Dalam fikih, puasa dimaknai sebagai menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jika mengacu di definisi ini, tampaknya kesan berat dari puasa belum tergambar utuh. Apalagi di negara mayoritas muslim seperti di Indonesia, yang sebagian besar penduduknya berpuasa dan menghormati orang puasa. Kondisi di lingkungan semacam ini tentu sangat mendukung untuk melalui lapar dan dahaga dengan relatif ringan. Kesannya menjadi lain ketika kita geser makna menahan tersebut pada pengertian yang lebih hakiki, yakni menahan diri dari nafsu untuk berbuat buruk. Artinya, puasa tidak hanya berhubungan masalah perut, kelamin, tapi juga jiwa manusia untuk selalu terhindar dari perbuatan tercela, al-akhlak al-madmumah. Karena itu,
Yang dijaga bukan satu atau dua anggota badan, melainkan seluruh anggota tubuh agar berlaku sesuai tuntunan syariatnya. Konsekuensi dari itu semua adalah tuntunan untuk tidak hanya menjaga mulut dari makan, tetapi juga dari perkataan kotor, ucapan yang menyakiti orang lain, bohong, obrolan sia-sia, gibah, fitnah, adu domba, dan ungkapan-ungkapan yang bisa merusak hubungan. Tidak cuma menahan kaki dan tangan dari perjalanan menuju restoran di siang bolong, melainkan juga dari perbuatan maksiat dan menzalimi orang lain. Bukan sekedar mencegah telinga dari masuknya benda-benda, tetapi juga dari masuknya gosip, informasi yang tidak berguna, dan seterusnya. Bukankah menahan anggota tubuh agar tidak terseret kepada perbuatan tercela itu lebih sulit dan berat ketimbang menahan lapar dan dahaga? Sebab musuh utama bukan lagi semata godaan makan dan minum, melainkan pula ego dan nafsu dari dalam dirinya sendiri. Melawan diri sendiri tentu lebih susah daripada melawan musuh di luar diri. Rasulullah menyebut perang melawan nafsu ini dengan sebutan jihad akbar atau jihad besar, lebih dahsyat ketimbang perang fisik yang beliau istilahkan sebagai jihad akhsar atau jihad kecil. Sepulang dari perang Badar, Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya, "Kalian telah pulang dari sebuah peperangan kecil menuju peperangan akbar." Lalu sahabat bertanya, "Apakah peperangan akbar yang lebih besar itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Jihad atau memerangi hawa nafsu." Uraian tersebut selaras dengan penjelasan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang membagi puasa kepada 3 derajat. Yang pertama, puasa umum atau saumul umum, yakni puasa yang hanya sampai pada level menahan perut dan kelamin untuk melampiaskan keinginan-keinginannya. Ini merupakan puasa standar minimum yang jangkauannya baru sampai pada kemampuan bertahan dari lapar dan dahaga saja. Kedua, puasa spesial atau saumul khusus, yaitu puasa yang sudah beranjak dari standar minimum dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, dan kaki, dan seluruh anggota organ jasmani dari perbuatan dosa. Ketiga, puasa super spesial atau saumul khususil khusus. Ini level yang lebih tinggi dari 2 level sebelumnya. Pada derajat ini, seseorang bukan hanya menahan godaan konsumsi, syahwat, dan praktik maksiat, melainkan sudah mampu menahan diri dari keinginan yang rendah, lalu memikirkan dunia dan berpaling selain Allah. Puasa dengan standar ini dianggap batal bila pikiran masih melayang-layang kepada selain Allah dan akhirat. Menurut sudut pandang puasa super spesial ini, memikirkan dunia boleh sejauh itu untuk kepentingan agama. Al-Ghazali juga menyebut praktik puasa sejenis ketiga ini sebagai saumul qalb atau puasa hati. Penonton Mansa Mega TV yang saya sayangi, dari penjelasan tersebut menjadi jelas bahwa masing-masing memiliki tingkatan beban tersendiri, mulai dari ringan, cukup berat, dan sangat berat. Masing-masing berbanding lurus dengan kualitas puasa orang yang menjalaninya. Puasa umum hanya dilakukan oleh orang-orang awam yang hanya melakukan puasa secara ala kadarnya.
Puasa spesial biasanya dilakukan oleh orang-orang saleh yang selalu berhati-hati dan menghindari dari perbuatan dosa meski kecil. Sedangkan puasa super spesial dilakukan oleh orang-orang tertentu yang hatinya selalu terpaut kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dengan demikian, jihad betul-betul akbar pada derajat puasa kedua dan ketiga. Puasa yang diperangi pada derajat ini bersifat tersembunyi, penuh tipu daya dan tak jarang digandrungi. Godaannya super berat sebab di mana-mana melepas sesuatu yang dibenci nafsu selalu lebih gampang ketimbang melepas sesuatu yang tidak disukainya. Nafsu senantiasa memoles hal-hal terlarang, tampak indah meskipun semu. Imam Al-Ghazali hanya mengaitkan 3 derajat puasa tersebut dengan kemampuan menahan bukan seberapa besar kuantitas ritual ibadah seorang selama Ramadan. Artinya, tidak ada jaminan orang yang rajin sholat tarawih, sholat malam, rutin menghatamkan Al-Quran tiap pekan atau giat berzikir sudah pasti berada pada derajat puasa yang orang-orang khusus. Ibadah-ibadah tertentu sangat dianjurkan, tetapi menjadi rusak ketika seseorang ternyata ia masih gemar mengunjing, bertengkar dengan tetangga, menyimpan dendam, menyebar kabar bohong di media sosial, memprovokasi permusuhan atau perilaku tercela lainnya. Puasa ini memang berat dijalankan ketika dilihat dari sudut pandang rohani. Namun, seberapa pun berat, Al-Fakir mengajak kepada diri sendiri, kepada jamaah semua untuk mencapai kualitas puasa yang setinggi-tingginya. Mungkin tidak bisa diraih secara instan, tetapi ikhtiar dan belajar kita secara tahap demi tahap, insya Allah akan mendatangkan petunjuk dan kepekaan batin sehingga kita mampu mencapai derajat puasa yang orang-orang khusus. Semoga kesucian Ramadan tahun ini meningkatkan kesucian hati dan pikiran kita, membersihkan perangai-perangai buruk yang melekat dalam diri kita, dan menghempaskan seluruh godaan berat yang membuat diri kita durhaka dan kufur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itulah tadi ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah atau kata yang tidak berkenan di hati para penonton Mansa Mega TV sekalian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selalu ku rindukan, bulan berkah dan penuh ampunan. Selamat datang, marhaban ya Ramadan. Kita